Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku. Kali ini aku mau bagiin, di sini aku mau bikin bolu pelangi. Ini hasilnya sangat cantik ya, bisa banget dijadikan untuk ide jualan ataupun ide hantaran atau isian snack box. Bikinnya juga ini gampang banget. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Dan jangan di-skip-skip ya. Oke, langsung aja di sini pertama kita siapkan wadahnya. Lalu di sini aku tambahkan 6 butir telur utuh. Ini aku pakai yang ukuran sedang. Selanjutnya kita tambahkan 200 gram gula pasir, tapi kalau nggak mau terlalu manis boleh dikurangi ya. Tapi menurut aku takarannya udah pas. Lalu tambahkan juga setengah sendok makan emulsifier, di sini aku pakai SP. Dan kita tambahkan 1 sendok teh vanila cair, boleh juga menggunakan vanili bubuk. Lalu kita mixer aja dari kecepatan terendah bertahap ke kecepatan maksimal ya, sampai mengembang putih kental dan berjejak. Nah, kalau misalkan sudah mengembang putih dan saat diaduk juga dia sudah meninggalkan bekas yang tidak mudah tenggelam, ini udah cukup ya. Selanjutnya aku mau tambahkan untuk bahan keringnya. Di sini aku tambahkan 180 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang. Ini kita masukkan sambil diayak ya. Lalu aku tambahkan juga 20 gram susu bubuk dan 1 sendok teh baking powder. Ini sambil diayak juga. Selanjutnya aku tambahkan juga 20 gram tepung maizena. Dan kalau udah masuk, ini kita bisa aduk menggunakan mixer kembali dengan kecepatan terendah aja ya, cukup sampai tercampur merata. Dan kalau sekiranya udah mulai tercampur merata, ini kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya aku mau tambahkan setengah sendok teh garam, biar rasanya lebih gurih ya. Dan aku tambahkan juga sisa tepung terigu yang tadi belum dimasukkan. Lalu aku tambahkan juga 2 saset susu kental manis putih, atau bisa diganti dengan santan instan yang kemasan 65 ml ya. Disesuaikan saja dengan selera. Lalu ini kita aduk kembali dengan mixer kecepatan terendah aja, cukup sampai tercampur merata. Nah, ini udah cukup. Ini akan kita matikan dulu aja mixernya. Lalu aku mau tambahkan 150 ml minyak goreng. Ini minyak gorengnya harus yang baru ya, jangan sampai yang bekas. Lalu kita aduk kembali, ini sebentar aja sampai tercampur merata. Nah, kalau sekiranya sudah tercampur merata, ini kita matikan aja mixernya. Lalu di sini aku mau aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan adonan seperti minyak ataupun terigu di bawah adonannya ya. Nah, ini udah cukup dan ini akan aku bagi menjadi 6 bagian untuk adonannya. Tapi di sini aku nggak tunjukin ya saat ngebaginya. Nah, ini setelah aku bagi adonannya, ini maaf sekali ya untuk mangkoknya itu berbeda-beda ukuran, tapi untuk adonannya itu sama ya, karena di sini aku timbang. Nah, untuk masing-masing adonannya itu aku timbang sekitar 145 sampai 155 gram ya. Lalu di sini kita tambahkan aja untuk pewarnanya. Nah, untuk macam-macam warnanya itu aku cantumkan aja di video ataupun di deskripsi. Nah, ini untuk adonannya setelah aku aduk menggunakan pewarna makanan. Nah, selanjutnya di sini aku juga sudah siapkan untuk loyangnya. Aku pakai ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Dan untuk loyangnya juga sudah aku alasi dengan baking paper dan sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Tapi untuk bagian pinggiran loyangnya itu tidak perlu diolesi dengan apa-apa ya, agar nanti hasil bolunya itu tidak menciut. Nah, pertama langsung aja masukkan adonan yang berwarna pink dulu.
Dan kita hentakan dulu, kalau udah bisa langsung kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan. Dan adonannya ini akan kita kukus dulu selama 7 menit. Di sini untuk kukusannya jangan lupa ya, kalau menggunakan kukusan biasa seperti aku, tutupnya jangan lupa alasi dengan kain bersih. Selanjutnya aku masukkan untuk adonan yang berwarna orange dan diratakan ya. Dan kalau sekiranya udah rata, ini kita tutup kembali dan dikukus kembali selama 7 menit. Dan kalau udah 7 menit, ini kita buka kembali atau bisa dicek dulu ya adonannya sudah kokoh atau belum. Dan kalau untuk bolunya yang sebelumnya itu sudah kokoh, kita tuangkan lagi adonan yang berwarna kuning dan kita ratakan, lalu dikukus kembali selama 7 menit. Dan sampai seterusnya ya untuk warna-warna berikutnya. Nah, untuk susunan warnanya itu pertama kita kukus dulu yang berwarna pink. Kalau udah pink, warna orange, kuning, lalu hijau, biru, dan ungu ya. Tapi kalau mau dibalik dari warna ungu itu boleh-boleh saja ya, disesuaikan saja dengan kenyamanan masing-masing. Dan kukus aja semua adonannya sampai habis. Nah, ini sudah ke bagian yang terakhir ya, udah warna ungu. Nah, untuk yang bagian terakhir ini kita kukus selama 25 menit ya, agar hasilnya itu lebih matang dan tanak dan tidak cepat basi untuk bolunya. Dan ini bolunya sudah matang, dan ini akan aku matikan aja kompornya dan mau langsung aku angkat aja ya untuk bolunya dan bisa kita keluarkan dari loyang. Nah, ini hasilnya ya lumayan tinggi, tapi kalau kalian hasilnya pengen lebih tinggi lagi, boleh menggunakan loyang ukuran 18 x 18. Dan untuk cara mengeluarkannya, di sini kita kerat dulu bagian pinggiran loyangnya seperti ini. Ini agar lebih gampang saat dikeluarkan ya. Lalu ini kita balik aja. Dan ini dia hasilnya ya. Dan ini kita lepas aja untuk kertas baking papernya. Nah, ini tampilannya ya, sangat cantik dan menarik. Warna susunannya juga ini rapi sekali, lumayan ya. Selain tampilannya yang cantik, ini juga untuk rasanya benar-benar enak banget ya. Yang udah pesen juga sampai repeat order lagi. Dan untuk teksturnya juga ini benar-benar sangat lembut. Selanjutnya di sini aku mau berikan topping buttercream dan keju parut. Dan untuk buttercreamnya ini aku masukkan dulu ke plastik segitiga, lalu kita semprotkan aja dan bisa kita ratakan. Dan kalau udah diratakan seperti ini, selanjutnya aku mau berikan topping keju parut. Dan untuk takaran kejunya itu disesuaikan saja ya dengan selera masing-masing. Nah, untuk bolunya juga ini aku pindahkan ke dalam mika karena ini tuh sebenarnya pesanan orang ya. Jadi di sini juga aku enggak sempat untuk cobain ya, tapi udah dipastikan rasanya ini benar-benar enak dan anti gagal. Dan selain keju, kalian juga bisa ganti dengan meses coklat ya untuk toppingnya. Bolu yang satu ini cocok banget dijadikan untuk ide jualan, ide hantaran, ataupun ide untuk sajian saat kumpul keluarga, arisan, dan yang lainnya ya, karena tampilannya itu benar-benar sangat cantik dan yang pasti rasanya enak banget. Selanjutnya ini mau aku tekan-tekan dulu, ini
menggunakan sendok. Fungsinya biar topping kejunya ini lebih menempel ya dengan buttercreamnya. Dan ini dia hasilnya, benar-benar sangat cantik dan menarik ya. Dan untuk satu loyang ini aku jual dengan harga 50.000. Tapi disesuaikan lagi dengan bahan yang teman-teman pakai ya kalau untuk ide jualan. Dan cukup sekian sampai di sini. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.